menciptakan kita dalam keadaan sempurna, memberikan kita akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan jiwa untuk beribadah kepadanya. Dia yang telah merancang syariat Islam sebagai pedoman hidup, lengkap dengan berbagai jalan kebaikan untuk menggapai ridhonya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah sempurna. Beliaulah yang menjelaskan kepada kita rahasia-rahasia kebaikan, gerbang-gerbang pahala, dan jalan menuju surga. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib berpesan bagi diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang ibadah haji, mungkin ada orang yang langsung merasa sedih dan tertekan. Saya tidak punya uang, saya masih harus mengikuti kedua orang tua, saya sakit dan tak kuat berpergian jauh. Lalu muncul pertanyaan, apakah Allah tidak adil? Mengapa mewajibkan sesuatu yang tidak semua orang bisa kita lakukan? Mari kita kembali kepada Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Kalimat ini jelas, haji bukan untuk semua orang. Haji hanya wajib bagi yang mampu. Ini bukan keringanan, justru ini adalah bentuk kasih sayang dan keadilan Allah kepada kita semua. Bukankah Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kemampuannya. Karena haji bukan sekedar ibadah, tapi perjalanan yang sangat melelahkan, berbiaya besar, dan membutuhkan kesiapan mental. Jika Allah memaksakan semua orang berangkat haji, maka yang miskin akan terhina, yang sakit bisa celaka, yang punya amanah bisa lalai dari amanahnya. Maka pertanyaan di depan tadi bisa dibalik, adilkah jika Allah mewajibkan sesuatu pada semua orang tanpa melihat kemampuan mereka? Jawabannya tentu tidak. Dan justru disinilah letak keindahan syariat Islam. Allah Maha mengetahui yang mampu dan siapa yang belum mampu. Tidak ada paksaan, tidak ada ketidakadilan. Bahkan terkadang orang yang tidak bisa haji justru lebih dekat kepada Allah karena hatinya selalu merindu. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan kemudahan kepada umat Islam melalui berbagai amalan yang pahalanya setara dengan haji. Amalan pertama yang pahalanya setara haji dan umrah adalah ibadah sholat subuh berjamaah. Berjamaah yang dirangkai dengan duduk atau iktikaf sembari mengingat Allah hingga terbit fajar, dan kemudian melakukan sholat suruh 2 rakaat setelahnya. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersumber dari Anas radhiyallahu anhu,
Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengatakan, sungguh aku ingin berjihad tetapi aku tidak mampu. Nabi bertanya, apakah masih ada orang tuamu yang hidup? Ia menjawab, ibuku. Kemudian Nabi bersabda, Allah menerima uzurmu dengan berbakti kepadanya. Maka sesungguhnya jika kamu lakukan itu, kamu seperti orang berhaji, berumrah dan berjihad. Amalan ketiga adalah pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan. Meskipun ketiga amalan di atas diberikan pahala ibadah haji dan umrah, bukan berarti orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak diwajibkan haji dan umrah. Kewajiban haji dan umrah tetap berlaku bagi siapapun. Pahala ketiga amalan di atas diserupakan dengan ibadah haji dan umrah yang bertujuan untuk memotivasi umat Islam untuk melakukannya. Oleh karenanya, mari kita optimalkan segala potensi ibadah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk memudahkan kita dalam meraih ridhonya. Semoga di kesempatan yang berbeda Allah mengizinkan kita mengunjungi rumahnya, Baitullah di tanah suci, dan diberikan anugerah berangkat bersama orang-orang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wassalamu rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala